Halo Sobat Cuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Mas Anton, investment spesialis dari PT Miraset Sekuritas Indonesia. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba kembali mereview beberapa saham yang mungkin menarik untuk kita cermati pada perdagangan besok Rabu tanggal 24 Mei 2023. Nah, seperti biasa, sebelum saya mereview saham-saham yang akan kita bahas malam hari ini, saya akan mereview pergerakan IHSG hari ini. Ya, jadi IHSG hari ini ditutup naik tipis ya di level 6.736 atau naik 7,0,11%. Dan ini menjelang penutupan memang sempat ada penurunan yang signifikan karena memang kita lihat sepanjang sesi IHSG sempat menyentuh harga tertinggi di 6.772 atau naik 0,63%. Jadi ada beberapa saham big cap yang kemungkinan memutuskan untuk dijual sahamnya oleh investor ya. Akhirnya berpengaruh ke pergerakan IHSG. Dan kalau kita lihat memang IHSG sudah dari beberapa hari ya, saya bilang memang sudah menuju level downtrend kembali, dan ini mencoba menembus area downtrend channelnya IHSG ya. Dan hari ini mencoba ngetes ke 68 dan akhirnya gagal dan ditutup di level 6736. Dan kalau kita melihat IHSG masih cenderung bergerak sideways dan cenderung distribusi karena dari sisi MACD-nya di sini masih bergerak negatif atau berwarna biru. Namun ini sudah mau ke arah positif ya teman-teman. Jadi semoga IHSG besok masih bisa bertahan. Kalau kita lihat dari sisi momentum di RSI-nya memang kelihatan sekali ini sudah oversold atau jenuh jual, menandakan sebetulnya secara momentum indeks kita ini sudah murah seperti itu ya teman-teman. Oke, saya rasa untuk IHSG sudah cukup untuk kita bahas. Lalu ada pertanyaan dari teman-teman, Mas Anton, bagaimana sih caranya screening saham dari beberapa saham yang Mas Anton pilih untuk direkomendasikan, itu screeningnya pakai metode apa? Nah, kalau saya pribadi sebetulnya di sini ini ya apa namanya dari dilihat dari sisi indeks ya. Jadi kita dilihat dari sisi indeks itu, dari sisi indeksnya itu kita melihat indeks mana yang paling unggul ya dari indeks-indeks yang lain. Nah, cara ngelihatnya gimana? Nah, teman-teman bisa saja masuk di menu indeks, kemudian pilih indeks detail. Nah, dari sini kita bisa melihat saham-saham yang bisa kita bahas malam hari ini ya. Jadi kita lihat dulu di sini kenaikan tertinggi itu di sektor indeks apa. Nah, kalau kita melihat di sini rata-rata banyak yang hijau, dan di sini ada kita lihat yang paling tinggi di sini kenaikannya di indeks Cyclical ya. Cyclical di sini kenaikannya 1,37%. Kemudian ada juga indeks transportasi di sini 1,43%. Nah, kalau kita melihat dari semua sektoral indeks itu yang paling tinggi hanya ada dua, yaitu indeks transportasi dan indeks cyclical ya. Jadi dari sini saya melihat sektor mana yang lagi dominan di seminggu terakhir atau di hari ini seperti itu. Dari situ baru kita pilih sahamnya apa aja yang leading di sektornya atau saham apa aja yang liquid gitu ya. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke kode 0103 atau market cap 200. Dan di sini kita cek indeksnya cyclical. Di sini misalnya ada MAPI ya, ada film, nah kenaikannya 6, sekian persen, film 4, sekian persen, ada MAPA, ada SMA. Kemudian ada lagi kalau kita melihat di sini banyak ya, namun yang saya pilih di sini yang lumayan liquid ya. Nah,
Kalau saya lihat yang lumayan liquid di sini ada MAPI sama film ya, dan juga SCMA. Namun SCMA di sini memang secara momentum bagus, cuman secara chart masih downtrend ya teman-teman. Jadi bagusnya mungkin untuk day trading atau scalping. Oke, dari situ saya nemuin saham yang akan saya review gitu ya. Berikutnya kita bisa ngecek indeks yang kedua. Tadi ada indeks transportasi. Berarti kita lihat nih. Nah, ini diklik. Nah, di sini ada ASA ya yang naiknya 3% ya. Ada juga Garuda. Cuman Garuda kan harganya gocap ya, sangat beresiko. Kemudian ada GTRA juga, kemudian ada beberapa ya yang hijau. Nah, ini saya pilih yang secara sektoral dia leading ya. Sebetulnya ada Temas dan SMDR, cuman Temas sama SMDR ini chartnya sideways. Yang chartnya paling bagus uptrend yaitu ASA. Dari situ saya pilih bahwasannya ASA ini masuk list kayak gitu ya teman-teman. Itu salah satu tips bagaimana kita memilih atau memilah saham-saham yang kita screening gitu ya. Jadi tidak hanya dari sisi stock joiner, tapi kita juga bisa memilih berdasarkan indeks sektoral. Kayak gitu teman-teman caranya. Oke, kita langsung aja membahas saham-saham yang akan kita bahas malam hari ini. Yang pertama ada MAPI, Tekim, Gajah Tunggal ya, GJTL, Film, dan ASA. Oke, yang pertama kita langsung bahas aja yang MAPI ya. MAPI ini adalah Mitra Adi Perkasa ya. Ini saham di sektor retail. Grupnya ada S Hardware, kemudian ada ERA, dan yang leading di sektornya adalah MAPI. Nah, ini kalau kita melihat chartnya MAPI ini adalah up channel ya, atau uptrend. Nah, kita lihat ini selalu membentuk higher high, kemudian ini membentuk higher low. Ya, jadi ini sahamnya cukup grafiknya cukup bagus ya, uptrend sekali. Dan kalau kita lihat secara view, jadi saya selalu melihat bahwasannya saham itu kita harus melihat dari sisi gambaran besarnya ya. Ini daily chart itu untuk kita entry, sedangkan untuk kita melihat gambaran besarnya apakah saham ini secara swing atau jangka menengah panjang dia uptrend atau downtrend, kita melihat dari sisi weekly chart. Nah, secara weekly chart ini kelihatan sekali saham ini strong uptrend ya. Nah, ini kelihatan MACD-nya ini dia baru golden cross ya. Nah, ini baru golden cross di sini. Dan kita lihat secara monthly chart ini sangat uptrend sekali atau strong uptrend, dan bahkan hari ini sempat menyentuh all time high di 1790 ya teman-teman. Dan sekali lagi yang patut teman-teman garis bawahi, saham yang all time high pasti akan menyentuh all time high kembali. Nah, itu teman-teman bisa ukur dengan beberapa saham yang memiliki ciri all time high pasti akan all time high kembali, dan itu bisa digunakan untuk sebagai strategi trading seperti itu. Dan ini untuk MAPI kita lihat all time high-nya di 1790, closingnya di 1770, naik 6%. Hari ini candlenya full bullish ya, white marubosu, meskipun ada ekor shadow sedikit di atas namun tidak mengaruh karena memang candlesticknya cukup bagus. Dan kemana arahnya MAPI berikutnya? Nah, karena ini sudah saham all time high, kita melihat dari sisi harga psikologis ya. Jadi harga psikologis itu seperti 1800, 1900, kemudian 2000. Jadi angka pembulatan gitu ya teman-teman ya. Jadi ada potensi ini saham kalau misalnya 1800 kesentuh dan lewat, kemungkinan akan bergerak di range 1850 sampai 1900 teman-teman ya. Bahkan mungkin untuk jangka menengah bisa saja ke 2000 ya. Dengan catatan saham ini tidak turun di bawah support 1625 ya. Jadi ini supportnya ya, ini supportnya. Ini tidak turun di bawah 1625. Oke, jadi area stop lossnya bisa dipakai patokan 1680 dan 1625 ya. Kalau misalnya trading bisa pakai patokan stop lossnya di bawah 1680, atau bisa juga pakai patokan MA5. Kalau turun di bawah MA5 teman-teman bisa
stop loss. Oke ya, seperti itu mengenai review dari MAPI. Oke, kita skip MAPI, kita langsung aja ke Tekim. Oke, Tekim ini adalah sektor kertas ya. Dan sektor kertas memang ini chartnya lagi downtrend parah. Saya bilang memang lagi downtrend parah ya. Ini kita tarik garis downtrend parah ya. Oke. Nah, sebetulnya kalau saham yang downtrend kayak gini, ini tidak tidak ideal untuk kita trading gitu ya. Nah, namun saya melihat di sini ada momentum yang harus kita ambil. Momentum apakah itu? Nah, kita lihat di sini ada gap yang cukup lebar di range harga 6.150 sampai 6.550 ya. Ini gap ini ke sini potensinya bisa 6% ya. Kalau kita ukur dari harga sekarang ya bisa 7 sampai 8%. Nah, ada potensi gap ke sini. Namun di lain sisi tanggal 25 Mei itu ada cum dividend. Nah, kita lihat di information, kemudian corporate news, kemudian kita klik cash dividend. Di sini Tekim, nah ini ada pembagian dividen. Cum date-nya tanggal 25 Mei, Rp25 per lembar saham. Namun karena nilai dividennya yang sangat kecil, saya yakin seharusnya tidak pengaruh atau istilahnya adapun dividen trap itu kecil ya, karena emang dia sahamnya ada gap di atas dan ini sudah penurunannya udah terbatas gitu loh. Dan kalau kita lihat dari sisi MACD di sini sudah histogramnya sudah mulai mengecil akan golden cross ya. Dan ini menandakan sinyal positif. Dan kalau kita lihat dari sisi RSI atau momentum ini sudah menunjukkan sinyal buy dan sudah oversold atau jenuh jual seperti itu teman-teman. Jadi saham ini sudah murah ya secara momentum. Oke, tapi untuk swing ya kita nggak begitu merekomendasikan ya, terutama untuk swing jangka menengah panjang karena emang di sini secara chart memang masih di bawah MA5 dan di bawah MA20. Hanya saja emang ada momentum gap di sini yang harusnya bisa ketutup dalam waktu dekat. Seperti itu teman-teman. Oke, saya rasa Tekim cukup, kita langsung aja ke saham berikutnya yaitu GJTL ya. GJTL ini adalah saham gajah tunggal ya di saham sektor ban ya. Dan ini kita lihat dia secara MACD ini sudah golden cross. Nah, hari ini golden cross, tanda panahnya warna merah. Terus ada kenaikan volume mencapai 524% atau mencapai 483 ribu lot. Dan kemudian kalau kita lihat dari sisi candlestick hari ini, candlesticknya kelihatan sekali bullish ya, long white candle, dan ini panjang sekali. Dan ini sudah menembus resisten ya, sudah menembus resisten di sini 820 dan sempat menembus tertingginya 545. Ya, ini tutup di bawah atau persis di resisten ya. Ini resistennya 840. Dan ini adalah saham dari Pak Lo Keng Hong ya. Dari saham Pak Lo Keng Hong, dia punya banyak juga di gajah tunggal. Dan saham ini sudah downtrend cukup parah ya. Kita lihat view besarnya, ini dia downtrend cukup parah. Jadi teman-teman sekali lagi kalau mau menganalisa teknikal suatu saham, lihat dulu view besarnya pakai weekly chart. Dan kita bisa compare juga pakai monthly chartnya seperti apa gitu ya. Apakah downtrend, sideways, atau uptrend secara jangka pendek seperti itu. Nah, yang kita cari adalah uptrend secara jangka pendek atau short term gitu ya teman-teman ya. Oke, target swingnya ini sekitar harga 1000 ya teman-teman. Ini target swingnya ke sini. Oke, kemudian pertanyaannya, kemudian kita harus stop loss di harga berapa? Jadi paling enggak saran saya sih kalau saham ini turun di bawah 800 teman-teman bisa stop loss ya. Jadi 800 ini level psikologis, bisa kita sebut sebagai
support juga, support dynamic support di MA5 nya seperti itu. Oke, saya rasa gajah tunggal cukup, kita langsung aja ke film. Nah, film ini memang sempat fenomenal ya di tahun lalu, terutama di tahun 2020 harganya cuma 100 perak dan bahkan sempat menyentuh 3.100 di tahun 2022. Dalam waktu 2 tahun ini naik hampir 100 kali lipat ya. Ini luar biasa nih sahamnya. Dan kalau kita lihat secara daily chart memang ini uptrend jangka pendek, dan ini juga secara moving average MA5 udah crossing dengan MA20 ya, menandakan sinyal buy secara swing. Kemudian dari sisi MACD ini juga sudah mulai uptrend ya, dikit lagi dia golden cross. Nah, ini sinyal bagus. Dan kemudian pertanyaannya, kita bisa entry di area berapa? Nah, teman-teman bisa entry area 1900 sampai 1930 ya. Mungkin toleransi bisa ke 1960 atau 1970. Targetnya kemana? Targetnya ke area 2100 ya, sampai 2200-an ya. Ini targetnya ke sini. Saham ini cocok untuk swing ya, saham ini cocok untuk swing. Oke, namun saham ini kurang liquid. Kenapa? Karena memang secara bid offer sangat tipis ya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman jangan sekali beli 1000 lot karena nanti akan kelihatan bandar. Jadi kalau beli dicicil 100 karena bid offernya cuman ratusan lot aja, nggak sampai seribuan atau bahkan ribuan. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, saya rasa film cukup, kita langsung aja ke saham terakhir yaitu ASA. Oke, ASA ini memang sangat terpuruk ya di tahun lalu ya, di 2022 downtrend parah. Di Januari 2023 sempat di 680 low-nya, namun kita lihat sekarang sudah bertengger di 1175, hampir naik 100%. Bahkan kemarin naik 100% ya, waktu di tertingginya di harga 1280 di bulan Mei tanggal 16. Dan kalau kita lihat ini saham masih bergerak di kisaran MA5 dan di atas MA20 daily. Supportnya berada di kisaran area 1140 ya teman-teman ya. Ini support terdekatnya di MA5 dan resisten terdekatnya berada di kisaran 1200 sampai 1280. Teman-teman bisa stop loss kalau saham ini turun di bawah 1140 atau bisa juga di bawah 1125 di area ini. Itu ya. Saham ini sekali lagi cocok juga untuk swing ya, karena kita lihat secara weekly chart ini teman-teman lihat ya. Ini teknikal itu akan selalu berulang ya teman-teman ya. Jadi grafik historis itu bisa juga sebagai acuan grafik futures yang akan datang gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini secara historis weekly chartnya MA5 dia bergerak di atas MA5 terus nih candlesticknya, strong uptrend. Kemudian ketika dia udah downtrend MA5 di bawah MA20 secara weekly, maka dia akan downtrend terus ya. Dan ini dari kita lihat sejak bulan April dia bergerak di atas MA5 dan MA20 weekly chart, dan ini polanya hampir mirip nih sama ini ya. Jadi saham ini cocok untuk swing seperti itu. Dan secara MACD ini masih sangat bullish ya, masih strong uptrend histogramnya. Kemudian secara momentum juga masih strong ke atas. Oke. Untuk ASA ini bid overnya lumayan ya. Bid over seperti ini sangat volatil tapi enak buat scalping karena naik turunnya cepat ya. Oke, tapi kita transaksi dengan modal yang agak gede masih bisa nampung karena bid overnya 1000-an. Nggak kayak film tadi yang bid overnya cuman 100-an kayak gitu. Kita juga harus melihat dari sisi transaksi, apakah antara buy dan sell itu lebih dominan buy, antara yang HK maupun yang HQ lebih dominan yang HK, istilahnya seperti itu. Oke ya, saya rasa untuk ASA cukup.
sudah semua yang kita bahas malam hari ini. Ada MAPI, Tekim, Gajah Tunggal, film, Asa. Dan sekali lagi yang saya review malam hari ini sifatnya disclaimer, tidak ada ajakan untuk membeli maupun menjual. Semuanya semata-mata sebagai bahan edukasi teman-teman dalam belajar analisis teknikal. Dan apabila teman-teman suka dengan videonya, mohon untuk like, comment, subscribe, dan share. Dan apabila teman-teman belum memiliki akun di Mirasa Sekuritas, silahkan bisa japri di WA saya di 085735144144. Akan ada banyak benefit seperti grup, live trading, dan lain sebagainya. Untuk cara pendaftaran akan saya taruh di link deskripsi. Oke, mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya.